Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Belajar Bareng Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Kali ini kita akan membahas buku Clinical Kinesiology and Anatomy dari Lin. Memasuki bab 18, Clinical Kinesiology and Anatomy of the Lower Extremities, knee. Ya, sekarang kita akan mempelajari knee ya, atau lutut. Ya, yang pertama joint structure and motion. Di sini kita dapat lihat knee joint itu yang mana? Yang sebelah sini. Nah, ini knee joint ya. Kemudian knee joint ini bisa melakukan gerakan ekstensi dan juga fleksi. Berapa sudutnya? Sudut yang dibentuk untuk ekstensi 0 derajat ya. 0. Kemudian untuk fleksi sampai 120 sampai dengan 135 derajat normalnya. Selanjutnya ada patellofemoral joint di sini. Patellofemoral, jadi patella yang bertemu dengan femur ya di sini. Mengapa sih harus ada patella ini di depan femur? Karena dia untuk meningkatkan momen arm dari quadriceps muscle. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ketika ini ada patellanya dan ini tidak ada patellanya. Ini gambar yang sama, cuma lebih jelas keterangannya. Diambil dari bab 7. Di sini kita lihat center of joint-nya di tengah sini. Ketika ditambah dengan patella, maka akan meningkatkan momen arm. Nah, yang sebelah sini kan lebih besar daripada yang sebelah sini ya. Fungsinya apa? Ketika momen arm yang meningkat, maka kekuatan gerak dari otot ini juga akan lebih meningkat. Selanjutnya ada Q angle. Q angle ini sudut dari quadriceps femoris dan juga tendon patella tendon. Nah, bagaimana cara kita mengukur sudut ini? Sudut kita ambil titik midpoint of patella di sini di tengah. Kita ambil garis bayangan ke arah sias vena iliaca superior anterior dan dari tibial tuberositas ke atas ke midpoint patella dan dilanjutkan lagi. Nah, ini yang disebut Q angle. Meskipun rectus femoris ini sebenarnya attachment-nya bukan di sias ya, tapi di spina iliaca inferior anterior. Tapi karena spina iliaca inferior anterior ini tepat berada di sias dan sias lebih mudah ditemukan, maka kita membuat garis bayangan ke arah sias. Nah, untuk besaran derajat dari Q angle ini biasanya 13 sampai 18 derajat. Ini normalnya. Apabila di atas 18 atau di bawah 13 biasanya akan menimbulkan nyeri-nyeri pada daerah patella atau biasa disebut patellofemoral pain syndrome. Namun perlu diketahui bahwa pada perempuan Q angle ini biasanya lebih besar karena panggul ini kan lebih besar pada perempuan ya, sehingga menyebabkan Q angle-nya juga menjadi lebih besar. Bones and landmark. Untuk tulang-tulang yang ada di joint ini yang terlibat, antara lain kita sudah bahas. Untuk ini ada tulang femur, kemudian ada tibia, di sini ada fibula, dan juga ada tulang patella ya. Kita mulai dari tibia, ini right tibia sebelah kanan dari posisi anterior. Kita bisa lihat di sini ada lateral condylus, ini medial condylus, kemudian ada tibial tuberosity, kemudian ada intercondylar eminence, penonjolan di tengah-tengah condylus ini ya. Kemudian yang sebagian ini adalah tibial plateau, kemudian di sini ada kristal, dan di sini ada malleolus medial. Jadi kalau di tibia dia adanya malleolus medial. Kemudian kalau di patella, di sini ada malleolus lateral. Kita lihat ada patella di sini ya. Dan ini ada tulang calcaneus.
calcaneus ini untuk attachment dari gastrocnemius muscle. Kemudian untuk patella kita bisa lihat di sini patella adalah triangular shape sesamoid bone. Jadi dia ini di depan dari femur dan tibia. Ini bagian posteriornya halus permukaannya, kemudian ini bagian anteriornya. Selanjutnya, oh iya, ini untuk tulang fibula ini tidak termasuk pada knee joint karena dia artikulasinya nggak ketemu dengan femur. Si fibula ini tuh tidak bertemu dengan femur. Kemudian tapi si fibula itu merupakan attachment, jadi penempelan beberapa struktur yang ada di sendi lutut ini. Berikutnya ada ligamen and other structure. Di sini kita ada dua ligamen utama pada knee joint. Yang pertama cruciatum dan yang kedua cruciatum itu yang di sini anterior cruciate ligament dan posterior cruciate ligament, dan yang kedua ada kolateral. Di sini kolateral ada yang medial dan juga ada kolateral yang lateral. Jadi ada dua ya poin utamanya, ada cruciate dan ada kolateral. Nah, cruciatum itu ada tadi kan anterior dan juga ada posterior. Penamaannya itu adalah tergantung pada perlekatannya atau attachmentnya dia pada tibia. Jadi ini pada tibianya itu dia melekat di mana? Ligamen ini disebut anterior cruciate ligament karena dia melekat pada tibia, di anterior tibia. Sedangkan yang ini posterior cruciate ligament karena dia melekat pada posterior tibia, seperti itu. Untuk ligamen cruciatum ini merupakan ligamen intrakapsular, jadi ligamen yang ada di joint kapsul. Cruciate itu artinya dalam bahasa Latin adalah cross atau X, ya, karena dia menyilang. Anterior cruciate ligament tadi kan sudah perlekatan di femurnya, dia di mana? Dia di lateral condylus. Jadi untuk di femurnya dia di posterior lateral condylus dan di tibianya dia ada di anterior tibia. Sedangkan untuk posterior cruciate ligament dia itu di bagian femurnya melekat pada anterior, bagian permukaan anterior medial condylus, dan pada tibianya dia melekat pada posterior tibia. Itu pembahasan tentang cruciatum ya, ligamen cruciate. Selanjutnya untuk ligamen kolateral ligamen itu ada dua, ada yang medial, ada yang lateral. Untuk ligamen yang medial ini dia disebut juga tibia kolateral. Jadi kan dia di medial, jadi dia tibia. Sedangkan yang lateral ini fibula. Jadi disebut fibular kolateral ligamen. Itu dua ligamen yang utama. Nah, fungsinya untuk apa sih ligamen itu? Kalau si ligamen cruciate ini berfungsi untuk stabilisasi pada sagittal plane gitu ya. Stabilisasi sagittal plane. Sedangkan kalau untuk yang kolateral dia stabilisasi frontal plane. Nah, ini juga terlihat dari samping ya. Yang ini ligamen itu anterior cruciate ligament karena dia di
anterior tibia, sedangkan ini posterior cruciate ligament karena dia di posterior tibia. Ini kalau dilihat dari superior, ini anterior cruciate ligament, nah ini quadriceps tendon, berarti ini patella ya, di sininya, sisi patellanya. Kemudian di sini posterior cruciate ligament. Nah, itu pembahasan tentang ligamen. Selanjutnya kita membahas tentang meniskus. Di sini ada dua meniskus. Meniskus itu yang mana? Meniskus itu yang ini. Nah, ini ada medial meniskus dan ini ada lateral meniskus. Meniskus itu two half moon, dia wedge shape fibrocartilage disc yang terletak di superior surface dari tibia dan didesain untuk absorb shock. Itu fungsi dari meniskus. Oke, struktur selanjutnya adalah bursa. Fungsi dari bursa adalah untuk menurunkan atau mereduksi friksi. Dan di knee joint ini ada sekitar 13 bursa. Kita lihat di sini ada yang anterior, ada yang di posterior, ada yang di lateral, dan juga ada yang di medial. Untuk yang di anterior, yang pertama subcutaneous prepatellar, ini subkutan berarti di bawah kutan prepatellar, kemudian ada deep infrapatellar di dalam ya, deep infrapatellar di sini, yang ini. Kemudian ada subcutaneous infrapatellar, yang subcutaneous berarti di superficial ya, infrapatellar, dan juga ada yang di suprapatellar. Nah, itu untuk yang di anterior. Kemudian ini ada juga di posterior. Di posterior itu untuk gastrocnemius sendiri ada dua. Ini yang lateral head, ini yang medial head. Kemudian ada bicep, ada popliteal, dan juga ada semimembranous. Sedangkan untuk di lateral ada iliotibial dan juga fibular collateral ligament. Dan di medial ada bursa anserin untuk di pes anserin. Iya, seperti itu pembahasan tentang bursa yang ada di knee joint. Selanjutnya ada popliteal space. Popliteal space ini adalah daerah di belakang lutut, di belakang knee. Dia itu contain important nerve. Jadi ada tibial and common peroneal itu lewat di situ, dan juga ada blood vessel yaitu popliteal artery. Dia bentuknya diamond shape. Nah, ini diamond shape gitu ya. Yang dibentuk dari si otot-otot. Untuk di bagian superiornya di sini ada semimembranous dan semitendinous muscle, di sini bicep femoris. Kemudian di bagian inferiornya ada gastrocnemius, medial head dan juga lateral head. Ini berarti ini kan right popliteal space, berarti ini kaki kanan ya. Kaki kanan posterior. Jadi ini medial, sini medial, ini lateral. Oke. Selanjutnya kita lihat di nomor 16 ini ada pes anserinus. Jadi pes anserinus itu muscle group. Jadi ada 3 otot yang bergabung menjadi satu. Otot apa saja? Ada sartorius, ada gracilis, dan semitendinous. Dia bergabung di daerah medial dari tibia. Ya, selanjutnya common patologi. Yang pertama ada genu-valgum atau knock knees, yang biasa kita sebut X ya, knock knees. Kemudian ada genu-varum, toe leg atau O, kaki O. Kemudian ada genu recurvatum, jadi dia genunya ke belakang, mundur gitu ya. Ini normal, ini ke belakang. Selanjutnya ada jumper's knee atau patella tendonitis. Kalau jumper's knee ini biasanya ada di
pemain basket ya, yang dia itu loncatannya high jump. Selanjutnya ada Osgood-Schlatter disease. Dia itu biasa terjadi karena overuse injury pada masa remaja. Dia infiltrasi pada epifisis di tibial tuberosity. Kemudian ada Baker-Case. Baker-Case ini merujuk pada synovial hernia atau bursitis yang terjadi pada posterior aspek, jadi di popliteal space-nya itu, posterior aspek dari knee. Selanjutnya ada patellofemoral pain syndrome. Dia itu berhubungan dengan sudut T angle itu ya, sudut T, kemudian berhubungan dengan weakness ataupun tight dari quadriceps. Selanjutnya ada chondromalacia patella. Jadi chondromalacia patella ini degenerasi dari kartilago. Ini degenerasi kartilago di bagian posterior patella. Gitu. Jadi menyebabkan nyeri lutut bagian anterior. Selanjutnya ada prepatellar bursitis atau housemaid's knee. Dia ada di prepatellar bursitis. Jadi prepatellar bursanya itu ada itis ya, peradangan gitu. Karena apa? Karena tekanan yang konstan antara kulit dengan patella. Jadi di bagian sini. Kemudian ada terrible triad ya, terrible triad. Ya ini siapa aja yang disebut triadnya, yaitu anterior cruciate ligament, medial collateral ligament, dan medial meniscus. Kemudian ada miserable malalignment syndrome. Itu apa ya? Malalignment. Jadi alignmentnya itu tidak sesuai. Selanjutnya muscles of knee. Kita bisa lihat dari anterior ada vastus lateral, vastus medial, vastus intermedial, dan juga rectus femoris. Ini yang two joint muscle ya, melewati dua persendian. Di bagian posterior, yang one joint muscle ada biceps femoris, yang short head, dan popliteus. Kemudian untuk two joint muscle-nya ada di bagian posterior ada biceps femoris yang long, ada semimembranous, semitendinous, sartorius, gracilis, dan juga gastrocnemius. Sedangkan di bagian lateral ada tensor fasciolata. Ini beberapa muscle ini sudah dibahas di hip ya kalau tidak salah. Selanjutnya kita bahas regio dari anterior muscle, otot-otot yang ada di bagian anterior. Ada rectus femoris, ada vastus lateral, vastus medial, dan vastus intermedialis. Untuk dari 4 ini, yang melewati 2 sendi hanya rectus femoris. Jadi rectus femoris ini perlekatannya bukan di femur, tetapi ada di hip. Dia ada di pinna iliaca anterior inferior. Ini ya, kalau ini sias, ini spina iliaca anterior inferior. Kemudian kalau perlekatannya dari vastus lateral, dia di linea aspera, medial juga di linea aspera, dan untuk vastus intermedial di anterior bagian femur. Keempatnya berinsersi di tibial tuberositas. Dia patellar tendon ya, jadi menjadi patellar tendon. Kemudian fungsinya untuk apa? Keempatnya fungsinya utamanya untuk knee extension. Cuma untuk rectus femoris ini dia juga bisa untuk hip flexi karena dia melewati sendi hip juga. Kemudian untuk nervusnya, inervasinya dari femoral nerve, femoral nerve.
Selanjutnya, kelompok posterior ada hamstring muscles. Hamstring muscle itu terdiri dari semimembranous muscle, semitendinous, dan juga bicep femoris muscle. Untuk yang paling dalam itu yang semimembranous ya, ini. Kemudian di bagian lebih superficial ada semitendinous dan bicep femoris. Pelekatannya untuk di semimembranous dan semitendinous itu ada di ischial tuberositas. Untuk bicep femoris juga origonya ada yang di ischial tuberositas. Di sini yang long head, tapi yang short head dia ada dari lateral lip of linea aspera. Jadi yang short itu dia di femur, sedangkan yang long itu di hip. Kemudian untuk insersionya yang semimembranous dia ada di bagian posterior medial condylus dari tibia. Kemudian kalau untuk semitendinosus dia di pes anteriorinus ya. Anteromedial surface of proximal tibia. Kemudian kalau bicep femoris dia ke fibular. Jadi bicep ke fibular, untuk semitendinous ke medial. Selanjutnya fungsinya untuk apa? Untuk yang semimembranous, semitendinous, sama long head dari bicep ini dia berfungsinya untuk extend dari hip dan juga fleksi knee karena dia melewati dua joint. Tapi untuk yang short head dia cuma untuk fleksi knee. Untuk nervusnya sendiri yang long head yang dari atas semua ini nervusnya dari sciatic ya, sciatic nerve. Sedangkan untuk short head dari bicep itu dari common peroneal nerve. Yang masih di posterior ada popliteus muscle. Dia itu berfungsi actionnya itu untuk inisiasi knee flexion karena memang dia di bagian popliteus ya. Origonya ada dari lateral condylus femur. Insersionya ada di posteromedial condylus dari tibia. Jadi di posteromedial ya. Dia untuk menginisiasi knee flexion nervusnya atau inervasinya dari tibial nerve. Selanjutnya masih di bagian posterior ada gastrocnemius muscle. Gastrocnemius muscle ini punya dua head ya. Punya dua kepala, jadi ada yang di medial, ada yang di lateral. Dia perlekatannya dia juga dua joint ya, tapi jointnya itu joint knee joint sama ankle joint. Ini medial lateral condylus femur, jadi perlekatannya di femur, kemudian origonya, insersionya ada di posterior calcaneus. Karena dia melewati dua joint, maka actionnya dia juga untuk dua joint. Untuk di knee dia untuk fleksi, sedangkan untuk di ankle-nya dia ankle plantar fleksi. Nervusnya inervasi dari tibial nerve S1, S2. Ini summary of muscle action. Untuk ekstensi menggunakan quadricep group, rectus femoris, vastus medial, vastus intermedial, dan vastus lateralis. Ya, ini quadricep group. Kemudian untuk fleksi itu ada dari hamstring group, semimembranous, semitendinous, dan bicep femoris dibantu dari popliteal untuk inisiasinya. Sedangkan ini summary of muscle innervation. Kita lihat dari ini quadricep, rectus femoris, lateralis, intermedialis dari femoral nerve, L2, L3, L4. Untuk hamstring ini yang dari origonya 3 ini, long head bicep femoris, semitendinous, semimembranous. Ini origonya ada di ischial tuberositas, dia nerve-nya dari sciatic ya.
L5, S1, S2. Sedangkan yang short head dari bicep femoris, dia common peroneal, ini L5, S1, S2. Untuk yang lainnya, kelompok Popliteus dia dari tibial, dan kelompok gastrocnemius dan gastrocnemius ini dari tibial juga S1, S2. Ya, ini untuk grup knee extensor. Tadi ya, dari nerve-nya L2, L3, L4, Popliteus L4, L5, S1, semitendinous, semimionus, kemudian bicep femoris L5, S1, S2, gastroknya ada di S1, S2. Oke, sekian pembahasan dari knee joint. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat untuk belajar bareng.